Bab 327. Aku adalah bibinya. Di luar dunia bintang kacau, Dewa Yu merasakan ketakutan yang luar biasa. Wanita itu bisa-bisanya muncul di sini. Alasan dia sempat kabur dari dunia bintang kacau adalah karena tahu bahwa wanita itu dikenal sebagai pengakhir peta. Setiap kali dia beraksi, selalu saja ada sebuah dunia yang lenyap. Apabila lamban dalam kabur, kemungkinan besar seluruh dunia bintang kacau akan musnah bersamanya. Usai kabur, Dewa Yu melihat ke sekeliling dengan kebingungan. Dia seketika merasa sedikit kehilangan arah. Awalnya, dia mengira bahwa setelah menjauh dari alam semesta Guanxuan dan alam semesta nyata, dia akan menjadi sosok tak tertandingi di sini. Faktanya, ternyata dia bukan hanya gagal menjadi sosok yang diharapkan, melainkan juga kehilangan kekayaannya yang diperoleh dengan susah payah selama 3 generasi. Dia merasa bahwa dunia ini sudah tidak adil lagi terhadapnya. Usai menghela napas perlahan, Dewa Yu melihat sekeliling, lalu beranjak pergi dengan hati yang agak terpukul. Dia akan mencari lagi dunia yang tingkatannya jauh lebih rendah. Dia masih jauh lebih menyukai perasaan menjadi sosok tak tertandingi. Sementara itu, di dunia lautan awan, terdengar suara keras. Sander langsung dipaksa mundur cukup jauh oleh kedua Kaisar Agung. Berdasarkan kekuatannya saat ini, dia sudah kesulitan untuk melawan 1 lawan 1. Hanya saja sekarang, dengan adanya 2 Kaisar Agung Suyue yang kuat bersatu untuk melawannya, dia benar-benar sangat tertekan. Usai berhenti, Sander lagi-lagi memuntahkan darah dari sudut mulutnya. Pada saat yang sama, jejak tinju tiba-tiba menghantam ke arahnya. Sander meluncur maju dan menebaskan pedangnya dengan sekuat tenaga. Jurus menebas langit menghunus pedang. Dengan fisik yang sudah terluka parah, kini dia menggunakan kembali jurus menebas langit menghunus pedang. Tubuhnya langsung terbelah begitu saja. Darah juga menyembur secara menakutkan. Terdengar suara keras. Begitu pedang ditebaskan, Sander langsung terpental jauh. Di sisi lain, pria tua berjubah yang menyerangnya juga terpental amat jauh. Begitu berhenti, orang itu melihat lengan kanannya yang telah retak. Dia merasa kaget. Anak muda di depannya hanya di tingkat langit Xian, tetapi kekuatannya begitu mengerikan. Di sampingnya, Kaisar Agung berjubah merah berkata dengan suara berat, dia adalah seorang kultivator pedang di ranah fana. Ranah fana. Keduanya saling menatap dengan ekspresi tidak percaya. Kapan dunia bintang kacau pernah melahirkan jenius seperti ini? Pria tua berjubah merah menatap Sander di kejauhan. Sorot matanya penuh dengan niat membunuh. Anak ini terlalu mengerikan. Karena sudah bermusuhan dengannya, satu-satunya pilihan adalah untuk membunuhnya sepenuhnya agar dia tidak menjadi masalah besar bagi sekte suci di masa depan. Pria tua berjubah lain mengangguk, kemudian keduanya meluncur lagi. Di kejauhan, setelah Sander menelan pil, dia melihat kedua Kaisar Agung Suyue menuju ke arahnya lagi. Dia tidak mundur, melainkan maju langsung sebagai seorang sinar pedang. Yang penting adalah melakukannya agar semua berakhir. Di medan perang, sinar pedang membelah. Cahaya tinju tampak bertubi-tubi, sementara tekanan yang kuat terus bergetar ke segala arah. Ruang dan waktu pecah. Meskipun Sander sepenuhnya tertekan, 2 Kaisar Agung Suyue itu tidak bisa membunuhnya. Namun, dia pasti akan mati tak lama lagi. Sander merasa sangat marah dan frustrasi karena situasinya yang sulit. Dulu,
Dia adalah seseorang yang suka menggunakan logika dan berbicara dengan baik-baik, tetapi sekarang dia menyadari bahwa hal itu tidak selalu efektif di dunia luar. Inti dari dunia ini adalah bahwa yang kuat akan dihormati. Apabila ingin berbicara dengan logika kepada orang lain, pertama-tama dia harus kuat. Kalau tidak, saat berbicara kepada orang lain, mereka akan memperlakukan Sander dengan kasar. Bam! Pada saat ini, sinar pedang hancur. Sander langsung terpental jauh. Ketika berhenti, seorang ahli Kaisar Agung langsung menyerangnya. Sander menyerang dengan pedangnya. Bam! Sander terpental keluar lagi. Kali ini, saat terpental, tubuhnya mulai retak. Darah serta daging terbang ke segala arah. Setelah berhenti, hanya tersisa jiwanya. Meski hanya tinggal jiwanya, Sander tidak menunjukkan ketakutan apapun di matanya. Dia mendorong maju dengan pedang di tangan kanannya. Domain pedang muncul sekali lagi. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan jurus tak tertandingi, memberikan serangan dengan seluruh kekuatannya. Bam! Serangan ini menyebabkan Kaisar Agung berjubah merah yang menyerang ke arahnya langsung terpental. Ketika berhenti, tubuhnya juga pecah dan hanya tinggal jiwanya. Kaisar Agung berjubah merah sangat terkejut. Apabila pemuda di depannya ini menjadi Kaisar Agung, siapa lagi di antara Kaisar Agung yang bisa menjadi lawannya? Bakat ini benar-benar menakutkan. Pada saat ini, Kaisar Agung lainnya langsung menerjang ke arah Sander, lalu meninjunya. Bam! Sinar pedang hancur. Sander langsung terpental jauh ke belakang. Ketika berhenti, jiwanya langsung menjadi semu. Sander melihat ke tangan kanannya yang sudah semu hingga tembus pandang. Tiba-tiba, dia tersenyum sinis, lalu menerjang maju. Dalam satu serangan, jiwanya langsung terbakar. Pembakaran jiwa. Melihat adegan ini, wajah pria tua berjubah memucat. Apa kamu sudah gila? Pada saat ini, Sander sudah sangat lemah sehingga membakar kembali jiwanya sama dengan mencari kematian. Ini adalah permohonan kematian. Pria tua itu merasa terkejut. Dia tidak ingin berurusan dengan Sander dengan kekerasan sekarang. Pedang Sander sangat cepat. Dalam sekejap, itu sudah tiba di depannya. Bam! Dengan satu tebasan, pria tua berjubah itu langsung terpental. Ketika berhenti, tubuhnya juga hancur dan hanya menyisakan jiwa. Kaisar Agung itu agak bingung. Dia memandang Sander yang berada di kejauhan. Saat ini, Sander seperti bola api. Jiwanya sedang memudar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pria tua itu tidak lagi menyerang. Dia menatap tajam Sander, menyadari bahwa dengan kecepatan pembakaran saat ini, paling lama dalam waktu 7 menit, jiwa Sander akan terbakar habis dan akhirnya binasa. Jadi, dia hanya perlu menunda waktu. Tentu saja, alasan terpentingnya adalah dia takut Sander akan melawan dengan keras saat menjelang kematian. Tebasan Sander saat ini sangat menakutkan. Bahkan dia pun tidak berani untuk menantangnya secara langsung. Sander melihat ke arah fisik kedua Kaisar Agung Su Yue yang telah dia kalahkan dari kejauhan. Ekspresinya muram. Dia berkata dengan pelan, "Aku masih terlalu lemah." Sialan. Begitu pria tua itu mendengar perkataan Sander, dia tiba-tiba marah. Dia merasa seolah-olah telah ditampar. Di tingkat langit Xian, Sander sudah mengalahkan dua Kaisar Agung Su Yue, bahkan menghancurkan fisik mereka. Namun, ini masih belum cukup baginya. Apakah dia ingin mencapai langit? Wajah pria tua berjubah merah lainnya juga menjadi sangat buruk.
Kata-kata Sander seolah-olah menamparkan mereka bolak-balik. Tepat pada saat ini, ketika jiwa Sander hampir mati, dia meluncur sekali lagi dan menyerang kedua Kaisar Agung Suyue itu. Melihat adegan ini, ekspresi kedua Kaisar Agung itu berubah, tetapi keduanya tidak mundur. Mereka melangkah maju dan menyerang bersama. Bam! Bam! Sinar pedang tiba-tiba meledak. Sander langsung berubah menjadi bola api dan terpental keluar, sementara kedua pria tua itu juga terpaksa mundur sebelum akhirnya berhenti. Begitu berhenti, jiwa mereka juga mulai sedikit memudar. Di tempat yang jauh, Sander tiba-tiba mengalami lonjakan aura. Dia langsung naik dari tingkat langit Xian ke kekal Xian. Melihat adegan ini, kedua Kaisar Agung saling memandang dan terkejut. Dia bisa-bisanya menerobos. Namun untungnya, Sander sudah sangat lemah, jadi kalaupun dia menerobos, dia tidak akan menjadi lebih mengerikan. Sander tidak melakukan serangan lain. Dia mulai merosot perlahan. Dia melihat ke langit dan tatapannya mulai terlihat bingung. Dia tidak menyesal. Dia tidak akan menyesal bahkan jika dia mati. Hidup manusia adalah tentang keberanian. Apabila kita selalu mempertimbangkan segala sesuatu secara rasional, maka apa gunanya hidup? Manusia perlu memiliki akal, tetapi juga tidak boleh kehilangan keberanian. Melihat jiwa Sander makin memudar, kedua Kaisar Agung itu merasa lega. Sebab, pemuda itu akhirnya akan mati. Jika pertarungan terus berlanjut, mereka juga akan kesulitan bertahan. Ketika jiwa Sander hampir hilang sepenuhnya, tiba-tiba ada kekuatan lembut yang menahan jiwanya, kemudian seorang wanita muncul di sisinya. Wanita bergaun polos. Melihat wanita itu tiba-tiba muncul, Sander tidak merasa senang, malah terlihat sedih. Wanita bergaun polos itu mengibaskan lengannya. Api yang ada di tubuh Sander langsung padam. Dia menatap Sander yang terlihat sedih. Apa yang terjadi? Sander sedikit menundukkan kepalanya. Dia berkata dengan lembut, "Kamu pasti merendahkanku lagi, bukan?" Wanita bergaun polos itu menatap Sander, tanpa berkata-kata. Sander mendongak dan melihat ke langit. Kedua tangannya terbuka. Dia dengan lembut berkata, "Bisakah kamu membuka segelku?" Wanita bergaun polos itu mengangguk. "Oke." Ketika mengatakan ini, dia mengibaskan lengannya. Segel di dalam tubuh Sander langsung menghilang. Sander perlahan berdiri. Dia berjalan ke depan wanita bergaun polos itu. Telapak tangannya terbuka. Pedang Hangdao muncul di tangannya. Kemudian, dia dengan lembut mengusap pedang Hangdao dengan tangan kanannya, lalu berucap dengan lembut, "Terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan." Usai berkata demikian, dia memberikan pedang Hangdao kepada wanita bergaun polos itu. "Bibi, aku kembalikan pedang ini padamu." Wanita bergaun polos itu melihat pedang Hangdao yang Sander berikan dan bertanya, "Kenapa?" Sander tersenyum getir. "Aku tidak ingin dihina lagi olehmu atau dibilang, bergantung pada 3 generasi. Mulai sekarang, aku ingin bergantung pada diri sendiri. Kalaupun harus mati, aku tidak akan menjadi orang yang bergantung pada orang lain." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba merasa lega, seolah-olah ada sesuatu yang dilepaskannya. Kakek, bibi, ayah, paman. Mulai hari ini, semuanya tidak berhubungan dengan Sander. Jalannya ke depan, dia akan berjalan sendiri. Jika dia bisa, dia akan melewatinya. Jika tidak bisa, dia akan mati. Mulai saat ini, dia adalah Sander. Bukan lagi cucu, anak,
atau keponakan orang lain. Wanita bergaun polos itu melihat pedang Hangdao di hadapannya. Dia diam selama beberapa saat, lalu ketika hendak bicara, pria tua berjubah tiba-tiba berkata, "Kamu adalah orang di belakangnya." Wanita bergaun polos itu berpaling ke arah pria tua itu. "Aku bibinya." "Bibi?" Mata orang itu agak memicing. "Beraninya kamu melawan sekte suci, kamu kurang ajar." Wanita bergaun polos itu mengayunkan lengannya. Sebilah pedang langsung menusuk dahi pria tua itu dan menancapkannya di tempat. Wajah orang itu langsung memucat. Dia menatap wanita bergaun polos itu dengan ketakutan. "Kamu benar-benar Kaisar Agung Suyue. Kamu." Sementara itu, pria tua berjubah merah di sampingnya juga terkejut. Dia tahu bahwa dalam keadaan normal, dia dan rekannya bisa melawan wanita itu. Namun saat ini, mereka hanya tersisa dengan jiwa mereka. Mereka tidak akan mampu menyaingi wanita itu. Itu sebabnya, dia langsung membuka telapak tangannya. Sebuah tanda merah menyala naik ke langit, kemudian menghilang di kegelapan langit bintang. Dia hendak meminta bantuan. Bam! Di dalam kedalaman langit bintang, aura yang menakutkan seperti gelombang pasang datang menerjang. Ahli sekte suci. Pada saat itu, langit bintang tiba-tiba pecah. Seorang pria paruh baya melangkah keluar perlahan. Pria itu adalah ketua sekte suci sekarang, Louis Zheng. Dia juga salah satu dari 5 kaisar agung di dunia lautan bintang. Di belakang Louis, ada 4 kaisar agung Suyue lainnya, serta 9 kaisar agung biasa. Hampir semua ahli puncak sekte suci telah datang. Kaisar Agung Nasib. Bahkan, sekte suci pun tidak berani meremehkannya. Tentu saja, mereka juga tidak akan bersekutu karena jumlah orang dalam sekte suci sangat banyak, sementara wanita bergaun polos di depan hanya sendirian. Louis menatap wanita bergaun polos di depannya. Kapan dunia lautan bintang muncul dengan seorang kaisar agung nasib? Wanita itu tidak menghiraukan Louis. Dia menatap Sander di depannya. "Bibi tidak pernah merendahkanmu." Sander sedikit menundukkan kepalanya, tanpa berkata-kata. Wanita bergaun polos itu melanjutkan, "Tapi, kalau kamu ingin menempuh jalanmu sendiri, Bibi akan mendukungmu. Begini, Bibi akan menemanimu sampai akhir. Bagaimana?" Sander mengangguk dan berkata dengan lembut, "Baiklah." Wanita bergaun polos itu melihat Sander yang seperti seorang bocah, tiba-tiba merasa kasihan. Dia dengan lembut mengusap kepala Sander dan berkata dengan lembut, "Setelah ini selesai, Bibi juga akan mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini." Sander kebingungan. Hanya saja, wanita bergaun polos tidak berkata banyak. Dia melihat ke arah kedalaman langit bintang dan tersenyum. "Tunggu aku sebentar." Kemudian, dia melihat Sander di depannya lagi dan bertanya, "Ingin tahu seberapa kuat Bibi?" Sander menatap bibinya sambil bertanya, "Kaisar Agung Nasib dengan berapa tebasan pedang?" Wanita bergaun polos itu tersenyum. "Pemikiranmu terlalu terbatas." Sander tertegun. Wanita itu lagi-lagi mengusap lembut kepala Sander. "Kaisar Agung Nasib sangat payah, kenapa harus menggunakan pedang?" Ketika mengucapkan ini, dia memandang Louis. Bam! Louis langsung musnah. Hanya dengan satu tatapan. Semua orang di medan pertempuran membeku. Termasuk Sander. Bersambung.